Halo, selamat pagi. Terima kasih atas waktunya untuk mau mendengarkan video pembelajaran pada pagi hari ini ataupun siang hari. Nah, di sini mungkin ada yang belum kenal saya. Saya adalah Pak Toto dari SMA Putra Nirmala Cirebon. Di sini saya akan sedikit, nggak banyak, nggak panjang-panjang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi baru, khususnya setelah adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia itu ada peristiwa apa. Nah, di sini saya mau share screen dulu. Nah, ini materinya. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang peristiwa setelah proklamasi kemerdekaan. Peristiwa setelah proklamasi kemerdekaan. Kira-kira ada peristiwa apa nih setelah proklamasi? Nah, seperti yang saya ungkapkan di awal, di sini kita akan membahas tentang sambutan rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sambutan rakyat, atau apa sih bentuk dukungannya untuk Indonesia. Nah, ini yang kita akan bahas. Nah, tujuan pembelajarannya apa tujuannya? Yaitu melalui video pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu menganalisis peristiwa setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Menganalisis peristiwa setelah berarti sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia, khususnya sambutan rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita lanjut. Nah, di sini yang pertama yaitu pemuda mengambil alih stasiun kereta api dan pemancar radio yang sebelumnya itu diduduki oleh bangsa asing. Mungkin pada waktu itu yang menduduki adalah bangsa Jepang, karena orang atau bangsa yang menjajah Indonesia paling terakhir adalah Jepang. Lalu yang kedua, pemuda di daerah merayakannya dengan ikut menjadi laskar atau kelompok pejuang dan merebut persenjataan tentara Jepang. Berani ya, setelah merdeka, orang Indonesia ternyata berani merebut persenjataannya tentara Jepang. Itu harus kita acungkan jempol, salut. Lalu yang ketiga, muncul budayawan angkatan 45. Mungkin di sini yang tertera dalam slide adalah Chairil Anwar. Mungkin ada yang tahu karyanya apa? Salah satu karya yang mungkin populer. Saya kasih satu contoh dari karyanya beliau, yaitu tentang puisi tentang aku. Puisi tentang aku. Nanti saya tampilkan sekilas tentang puisi tersebut. Selanjutnya, yaitu ada dukungan dari Kerajaan Jogja yang pada waktu itu mungkin Jogja itu belum bergabung. Tapi di sini nanti setelah adanya proklamasi kemerdekaan, di sini Jogja itu menggabungkan diri menjadi satu kesatuan dengan negara Indonesia. Wah, keren ya, sebuah kerajaan menggabungkan diri ke negara yang barusan merdeka, yaitu Indonesia. Keren. Nah, di sini ada foto salah satu pemimpin atau raja Jogja pada waktu itu, yaitu Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, di sini di poin-poinnya saya jelaskan. Yang pertama, negeri Ngayogyakarta Hadiningrat itu bersifat kerajaan dan merupakan daerah istimewa dari Indonesia. Lalu poin kedua, Sri Sultan sebagai kepala daerah dan memegang kekuasaan atas negeri Ngayogyakarta Hadiningrat. Lalu yang ketiga, hubungan antara negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dan pemerintah pusat negara Republik Indonesia bersifat langsung. Sultan selaku kepala daerah yang istimewa, yaitu Yogyakarta, bertanggung jawab kepada presiden. Nah, ini adalah salah satu bentuk dukungan terhadap Indonesia yang pada waktu itu baru merdeka. Jadi ini dari Jogja. Lanjutnya, ada peristiwa perobekan bendera di Hotel Yamato. Nah, ini terjadi kapan? Pada tanggal 19 September 1945. Insiden ini diawali dengan kedatangan pasukan Inggris dan Belanda yang menginap di Hotel Yamato pada waktu itu. Dan perlu kita ketahui, di sini ada gambar, ada beberapa pemuda yang naik ke atap ya. Naik ke atap itu tujuannya ngapain? Mau merobek apa, Pak? Merobek benderanya Belanda. Karena benderanya Belanda itu kan warnanya merah, putih, biru ya. Nah, birunya itu dirobek. Jadi yang berkibar di atas Hotel Yamato itu bendera merah putih, karena birunya sudah disobek. Jadi seperti itu. Karena orang Indonesia pada waktu itu pemudanya nggak ikhlas, ibaratnya Indonesia sudah merdeka, kok yang masih berkibar di situ bendera Belanda. Itu nggak bisa. Harusnya yang berkibar adalah bendera merah putih. Gitu ya. Kita lanjut.
Selanjutnya ada peristiwa lapangan Ikada. Nah, di sini juga terjadi pada tanggal 19 September 1945. Di sini ada ribuan orang yang berkumpul di lapangan Ikada sebagai bentuk dukungan spontan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, sekaligus aksi protes terhadap siapa? Terhadap sikap Jepang yang mempertahankan status quo pada waktu itu di Indonesia. Nah, di sini ada ada foto yang menunjukkan keramaian, karena di situ sekitar banyak ribuan orang yang berkumpul di situ. Di situ juga ada Soekarno itu di tengah-tengahnya. Jadi seperti itu. Ini adalah bentuk dukungan. Lanjut. Nah, selain keadaan-keadaan yang sebelumnya, di sini juga ada bentuk dukungan langsung juga yang dilakukan oleh rakyat. Pada tanggal 26 September 1945, ada yang namanya pertempuran antara BKR dengan pasukan Jepang di beberapa daerah di Indonesia. Pertempuran antara BKR, Badan Keamanan Rakyat pada waktu itu, sekarang TNI ini. Nah, lalu yang kedua, 6 Oktober 1945, pemuda Banda Aceh membentuk Angkatan Perang Pemuda Indonesia untuk melawan siapa? Melawan Jepang. Untuk melawan Jepang. Nah, pada waktu itu pada melawan Jepang ya, karena Jepang terakhir kali yang menduduki Indonesia pada waktu itu. Lalu dilanjutkan tanggal 8 Oktober 1945, yaitu diadakan upacara pengibaran bendera merah putih di Sumatera Selatan. Nah, jadi seperti itu. Lalu yang terakhir, peristiwa yang terakhir yaitu 15 sampai 20 Oktober. Nah, di sini terjadi apa? Terjadi pertempuran 5 hari di Semarang antara pasukan Jepang dan pemuda Indonesia. Ini sangat lama ya, 5 hari, hampir seminggu. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini saya punya pesan kepada Anda sedikit aja, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai jasa pahlawannya. Nah, ini adalah ungkapan dari Bung Karno. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus mampu menghargai jasa pahlawan. Kalau nggak ada beliau-beliau yang sudah berkorban terhadap negara ini, mungkin kita hari ini masih dijajah. Jadi kita patut bersyukur punya pahlawan yang segigih mereka, seberani mereka, berani mati. Jadi kita harus bersyukur ya, kita sudah merdeka sampai hari ini. Kurang lebih begitu. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan ke saya, bisa email ke saya ataupun nanti hubungin ke alamat IG ataupun WA. Nah, mungkin nanti bisa tanya ke Bapak Ibu gurunya yang ada di tempat Anda. Begitu kurang lebih dari saya. Terima kasih. Semoga materi yang saya bawakan pada hari ini dapat bermanfaat untuk Anda ke depannya. Sekian dan terima kasih.